Shalom. Saya mau kasih kesaksian dulu. Tadi waktu pas kita penyembahan, luar biasa Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Ya. Terkadang kita pikir dengan kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi tadi pada saat kita mengadakan pujian melalui Yesus terlebih besar, dia buktikan. Saya percaya kita semua sama-sama diberkati. Ini terbuka. Kita semua yang ada di sini, bahkan anak-anak kita yang ada di sekolah minggu, semua kita pakai baju putih. Ya. Tuhan bilang gak usah takut, gak usah gelisah. Saat ini dunia mengalami satu kesesakan, satu kekhawatiran. Ya. Kita boleh lihat bukan hanya kejadian demi kejadian, tapi kita lihat di sekeliling kita, ya, Sukabumi, longsor, gempa di mana-mana. Bahkan keluarga saya di Ambon bilang bahwa sampai saat ini itu gempa masih terjadi di Ambon. Dan Ambon itu seperti cincin, saudara-saudara. Yang anytime anyway kalau gempa besar ya hilang. Kota Ambon hilang. Tapi bukan itu yang saya maksud. Tapi pada saat tadi kita penyembahan, Tuhan tersenyum dengan penyembahan kita. Ya, Tuhan tersenyum dan Tuhan berkenan untuk setiap kita mengenakan jubah kemuliaan. Kita semua gak ada pakai pakaian begini. Enggak. Kita pakai jubah kemuliaan. Luar biasa. Saat ini kalau kita lihat ada satu gelombang resesi. Gelombang ketakutan yang terjadi di setiap dunia. Ya. Apalagi sekarang boleh dibilang Amerika udah menaikkan. Jadi segala-galanya udah mungkin sudah mulai terjadi secupak gandum sedinar. Tapi percaya setiap kita yang hidupnya bergantung berharap kepada Yesus, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan waktu tadi penyembahan saya begitu lepas, saya begitu rasa luar biasa hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kita mau sama-sama imani bahwa Tuhan berkata bahwa kita gak usah takut dengan apa yang terjadi. Ini belum seberapa. Hal-hal yang terjadi saat ini belum seberapa. Tapi akan terjadi gelombang yang lebih besar. Kita lebih lagi bergantung pada Yesus. Tadi saya bilang ada satu gelombang yang akan menerjang seluruh dunia. Gelombang itu namanya krisis kasih. Kenapa saya bilang krisis kasih? Sekarang di luar sana gak ada kasih. Mengucap syukur Tuhan kasih satu visi kepada Pak Gembala untuk kita belajar tentang kasih. Ternyata kasih itu yang Tuhan mau bukan kasih pura-pura. Ya. Saya belajar dari satu masalah yang saya alamin. Saya pelayanan, tapi Tuhan tuntut kasih. Saya bilang Tuhan saya harus bagaimana nih dengan orang yang menyakiti saya. Seperti kayak Pak Christopher bilang. Rupanya Tuhan mau saya samperin dia. Samperin orang yang menyakiti kita. Gak gampang. Saya bilang Tuhan saya gak mampu Tuhan. Nah, seorang Immanuel yang keras kepala batu dulu. Dulu. Gak mau mengampuni. Tapi Tuhan paksa. Rupanya begini saudara. Kalau kita sudah masuk jadi bahagian Tuhan, Tuhan mau paksa kita loh. Paksa kita untuk kan kita maunya seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Tapi gak mau mengampuni. Nah, kasih gak ada sekarang.
Firman berkata langit dan bumi akan lenyap. Bahasa-bahasa roh akan lenyap. Yang tinggal cuman kasih. Saya percaya di tempat ini, di KCC ini, kita mau belajar dengan kasih. Ya. Kasih Tuhan Yesus tuh gak ada batasnya. Itu yang tadi saya dapat bahwa pada saat kita penyembahan, pertama imani bahwa setiap kita, pemusik-pemusik yang tadi, semuanya pakai jubah putih. Ini dicari, di luar dicari. Tapi kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Karena apa? Pada saat tadi kita menyembah, Tuhan Yesus datang dan tersenyum kepada setiap kita. Jadi jangan pikirin masalah kita, jangan pikirin persoalan kita, jangan pikirin perekonomian kita, jangan pikirin usaha kita. Itu bukan bagian kita. Bagian kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada saat saya diminta sama Pak Gembala untuk sharing firman, Tuhan langsung Roh Kudus tuntun saya untuk bawa firman di Yesaya. Apa hubungannya? Gak ada urusannya. Padahal urusan Nabi Yesaya dengan Tuhan Yesus ini ratusan tahun jaraknya. Tadi saya coba sharing sama Pak Gembala, kira-kira berapa lama tuh Pak? Waduh, saya juga belum tahu. Nggak tahu saya. Rupanya lama. Yesaya sudah menubuatkan apa-apa yang terjadi mulai dari kelahiran Yesus sampai kematiannya. Itu hebatnya Nabi Yesaya yang Tuhan urapi. Urapi secara luar biasa sehingga kita mau belajar di Yesaya 52 ayat 3 sampai 5. Judulnya karena kasih dan pengorbanannya memulihkan kami. Udah ya. Saudara, kalau saya boleh dipilih tentang kelahiran dan kematian Yesus, sepertinya saya lebih interest kepada kematian. Kalau kelahiran itu celebrate, hura-hura, pada umumnya hura-hura. Tapi kalau kematian Yesus mengingatkan kita, mengingatkan setiap kita, udah apa lagi nih? Dosa apa lagi nih yang udah kita perbuat? Sudah bikin Tuhan Yesus sedih apa lagi? Saya kalau doa saya bilang Tuhan, saya ingin buat Tuhan tuh tersenyum hari ini. Karena yang ada dalam setiap kita tuh egois. Akui aja. Sombong. Kita merasa bahwa kita mampu, bisa dan dapat selesaikan. Tapi itu nol semuanya. Saya udah jalanin semuanya. Ketika saya pakai kekuatan kemampuan saya, itu nol. Bukan nol lagi, bahkan ditipu pula. Gitu. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang nggak perlu ngurusin gini-ginian. Yesaya 52 ayat 3 sampai 5 ya. Kita baca sama-sama yuk. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. 3, 4. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran. Salah. Yesaya 53 ya kalau nggak salah ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ya, betul. 3, 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk dalam hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Silahkan duduk. 2000 tahun yang lalu, hari ini, hari Minggu, di Yerusalem pada saat itu terjadi, kalau saudara-saudara kita yang Katolik, mereka merayakan hari Palem, Minggu Palem, ya, di mana Tuhan Yesus itu dielulukan, Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu dielulukan Tuhan Yesus. Hebatnya Nabi Yesaya ini sekian ribu tahun sudah menubuatkan apa yang akan terjadi. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dihina, dipukul, mukanya hancur. Ini nubuatan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan saat itu apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, ya. Belum Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan akan hal itu. Artinya sebenarnya membuat kita belajar. Kita kadang tanpa sadar kita sering menghina. Bukan artinya kita menghina Tuhan Yesus, enggak. Kita menghina saudara kita, orang yang itu sama juga kita menghina Yesus. Kita mau buktikan, ya. Coba tolong buka Matius 26 ayat 67. Saya mau membuktikan bahwa Yesaya ini tidak salah. Ya, tidak salah dalam arti setiap detik, setiap apa yang terjadi buat Yesus ternyata sudah Nabi Yesaya menubuatkan, ya. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Waduh. Siapa pernah tinju orang? Nah tuh, saya juga. Ya, enak ya, pada saat kita pukul enak. Ya, tapi kalau sebaliknya ke kita bagaimana ya? Kita pernah lihat, ya. Saya pernah lihat waktu orang tuh dipukul, ya, hancur matanya. Kena ke kita, nanti dulu. Nanti dulu kita hitung-hitungan dulu. Itu dulu. Itu dulu. Aduh. Dulu ternyata memang hidup kita boleh dibilang masuk dalam pembicaraan atau nubuatan yang boleh dibilang Yesaya juga buat kita. Kita dulu ganas. Ya kan, kalau pukul orang dia belum masih bergerak aja, kita masih berusaha untuk supaya dia tidak bergerak. Iya, saudara, waduh, hidup saya yang dulu ngawur, ya kan? Kalau kita pukul orang, udah sekarat, udah. Saya ambil batu, saya mau sampai segitu. Nah, saya bisa ada di tempat ini itu karena kasih Tuhan, ya. Dan saya percaya semua masuk proses Tuhan. Gak ada yang gak masuk proses Tuhan. Oke. Udah dipukul, dihancurin, diludahin. Ya. Siapa bisa tahan hal seperti ini? Sekarang. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Udah dipukul, ya. Kita sama-sama lihat orang pencuri ayam atau maling itu dipukul sampai hancur, sampai babak belur, ya.
Bahkan dulu terjadi itu di daerah Bekasi, Keranji. Kebenaran itu rekanan kami, ya tarikan lah ya. Yang lain bisa lari, dia enggak. Dia enggak bisa lari, akhirnya dia dihujam, dipukul, dihancurin. Bahkan ditusuk pakai bambu yang udah diruncingin. Akhirnya kita cuma jemput mayatnya aja seperti itu. Jadi bayangkan muka Tuhan Yesus itu enggak kelihatan. Dia udah diludahin, dipukul. Saya bayangkan ini, waduh, ngeri sekali. Makanya ayat 3 dibilang, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia nggak biasa. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sombong. Kita nggak masuk hitungan, dia nggak masuk dalam hitungan kita. Artinya apa sih ketika firman ini berkata bahwa dia tidak masuk dalam hitungan? Ketika kita ada di atas, ketika kita merasa bahwa semuanya ada buat kita nggak perlu Tuhan. Ya. Banyak di negara-negara Eropa, khususnya orang-orang Ambon lah yang ada di Belanda apa segala, mereka sekarang ateis. Padahal dulu dari Ambon itu, waduh, bilang percaya Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu di luar kepala. Tapi karena semua dibiayai oleh negara, semua enak, ateis. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya kalau mati itu nggak dikubur, ya udah dibakar aja. Nggak perlu Tuhan. Ini yang dibilang, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak. Saya percaya di tempat ini enggak ada. Kita mau utamakan dan mengutamakan Tuhan dalam segalanya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Tanya Tuhan dulu. Terkadang kita karena kelilit utang, cari ada masalah dengan keuangan, mulai cari solusi. Solusinya apa? Pinjol. Pinjol tuh jangan tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu apa yang harus kita lakukan. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun pelayanan kita. Terkadang pelayanan kita pikir pelayanan untuk Tuhan, ternyata belum tentu juga. Oke, mari kita bahas satu demi satu ya. Coba bantu Matius 27 ayat 28 sampai 31. Ini kita mau buktikan perkataannya Nabi Yesaya ini benar apa enggak. Matius 27 ayat 28 sampai 31. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Ribuan tahun belum terjadi, tapi Yesaya sudah menubuatkan. Dan ini ngeri loh. Ngeri. Dilucutin, baru dipermalukan. Dipermalukannya gak main-main. Dipakaikan mahkota berduri. Dianyam. Saudara tahu ya, bunga ros, mawar. Kita kena ininya ya sakit sekali.
Atau kalau mau coba uji nyali pakai peniti aja, coba tusuk. Ya, sakit sekali. Tapi ini dirangkai loh. Dirangkai jadi mahkota baru ditaruh di kepalanya. Dan dipukul. Saya bayangkan itu untuk saudara dan saya. Dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Kita udah gak bisa main-main. Kita udah gak bisa main-main. Karena pengorbanan Yesus itu, kalau kita baca di Matius 27 ini, saya sebenarnya mau konfirmasikan aja antara nubuatannya Yesaya dengan kejadian ribuan tahun yang akan Tuhan Yesus lakukan. Ayat 34 boleh, Matius 27. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saudara, tadi saya bilang minggu ini, ya 2000 tahun yang lalu, Yesus dielu-elukan. Mereka pakai daun palem. Ya. Tapi saya percaya orang-orang ini juga yang ikut menghakimi Yesus. Saya percaya. Bahkan orang-orang ini juga yang menikmati 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebegitu gampangnya, salibkan dia, salibkan dia. Ngeri. Padahal sebelum keluar dia, ya, dari Kayafas, dari Pilatus, itu udah hancur. Tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki itu hancur. Bayangkan saudara, itu ada 4 perwira yang badannya besar-besar. Mereka pegang cambuk. Dan satu cambuk itu ada 6 tali. Satu tali itu dia akan bercabang dengan 3 bola. 3 bola ini bola yang seperti kayak mata kail. Jadi saudara bayangkan, dia dicambuk baru ditarik. Itu untuk saudara dan saya loh. Lalu kita mau bangga dengan kita punya apa? Kita mau sombong dengan kita punya apa? Kita punya pintaran, kita punya kehebatan, kita punya kedudukan. Enggak. Tuhan gampang kok sebalik tangan kalau mau menyelesaikan. Atau kita punya persoalan, kita punya pergumulan. Kita punya masalah, kita punya apa yang kita perlu. Sebalik tangan kalau kita mendahului dia. Ini semua dia lakukan hanya untuk saudara dan saya. Dan saya percaya gereja ini bukan gereja main-main. Atau gereja yang jemaatnya hanya sekedar hari Minggu ibadah pulang. Enggak. Ternyata banyak visi-visi atau misi yang Tuhan percayakan buat gembala. Dan gembala akan jabarkan buat setiap kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Enggak berani, jangan baca ini. Jangan ingat pengorbanan Tuhan untuk kita. Bayang. Lalu mereka memberi dia minum anggur yang bercampur empedu. Kalau ibu-ibu kalau masak seumpamanya kayak masak ayam atau ini kan pasti empedunya ikan lah. Empedunya kita keluarkan karena kita tahu itu pahit. Tapi ini dicampur ya, dicampur dengan anggur. Anggur ini bukan sekedar anggur ya, tapi anggur asam. Anggur asam itu seperti kayak cuka. Jadi bisa bayangkan dia udah hancur ya, mukanya udah hancur, udah dipukul, diludahin dan segalanya. Coba bayangkan kalau sumpahnya kita tergores saja, kita kena cuka, wow. Tapi itu dia buat untuk saya dan saudara. Dia mau lakukan itu. Terus kita bagaimana? Kita mau duduk-duduk manis saja.
ayat 39:41. Tolong Mike. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam, kepala, bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, jadi bayangkan aja Tuhan Yesus udah hancur loh. Yuk kita sama-sama renungkan apa yang Yesaya ucapkan dengan yang kejadiannya. Kita sama-sama saat ini, tadi kita menyembah, kita memuji. Tadi salah satu pujian, darah-Mu Yesus ubahkan kita. Mau enggak kita diubahkan? Stoplah kita untuk duduk manis. Stoplah dengan kita punya ilusi-ilusi. Stoplah dengan kita punya argumen-argumen dalam hidup. Tuhan Yesus sudah hancur untuk saudara dan saya. Tapi kalau kita masih mau manis-manis, kita masih mau ikut arus keadaan yang sekarang, percaya atau tidak kita akan hancur. Karena semakin hari, gelombang ini semakin besar akan menghantam. Firman bilang barang siapa ada di dalamku, dia akan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan juga ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau buat kita. Kok boleh ayat 48 Bu? Ini satu-satu kita mau ulas ya. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Oke, ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ini udah sangat sakit loh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, saat itu Pilatus juga menjadi salah satu penentu, pembesar, yang akan bisa nggak dia bebaskan, ya. Tapi ternyata Pilatus cari aman. Pilatus sayang jabatannya, ya. Pilatus cari aman. Korek sebelah kanan kiri, jangan cari aman. Stop, jangan cari aman. Kalau nggak jadi Pilatus. Ada yang mau jadi Pilatus? Enggak ya pasti ya. Tuhan Yesus pada saat diperhadapkan dengan seperti itu, ya. Kalau kita baca sampai 3 kali loh, Tuhan Yesus coba berdiplomasi dengan Bapa di surga. Dia bilang, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia sendiri aja gak kuat. Dan dia tahu apa yang terjadi. Tapi dia bilang biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kita mau belajar untuk setiap kita mulai biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Begitu besar pengorbanan Tuhan untuk kita, ya. Dengan tadi Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 mengingatkan kita, tolong tahu diri. Tuhan Yesus dah hancur untuk kita, untuk setiap kita. Buang kesombongan kita, buang keangkuhan kita, ya.
kita percaya Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya baik untuk kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.